Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan kebaikan dan nikmatnya kepada kita. Dan Alhamdulillah atas nikmat, kesempatan, kemauan dan kemampuan yang masih Dia berikan untuk kita menambah kebaikan dengan berusaha menambah pengetahuan tentang agamanya. Dan malam ini insyaallah kita lanjutkan materi kajian yang sempat terjeda dengan pembahasan perihal Dzulhijjah dan kurban, yakni kitab Syarah Lumatil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ini merupakan kitab akidah dari para ulama besar dalam mazhab Hambali. Yang sebelum kita mengkaji kitab ini, kita sudah mengkaji kitab Al-Wasiyah dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang berisi akidah Imam Syafi'i. Dan ternyata kita jumpai banyak kesamaan meskipun berbeda dalam redaksi pengungkapan, namun nampak jelas bahwa keyakinan para imam mazhab tersebut adalah sama, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak diragukan sedikit pun tentang kesunahan mereka dalam akidah, dan mereka berakidah salafus saleh, dan dalam bab akidah mencukupkan diri dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengambil dari mimpi-mimpi walau mimpi orang saleh. Bahkan mereka juga tidak mengambil bab-bab akidah dan tidak membangun akidah atas dasar pendapat-pendapat ataupun ijtihad. Masadirul aqidah indahum ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi kitabillah, bahwa sumber akidah para imam mazhab tersebut adalah apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang sudah ada di dalam kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah memang cukup untuk membangun akidah, dan hal itu karena yang tahu gaib hanyalah Allah, dan yang diberitahu perihal gaib hanyalah utusan Allah. Dan perkara akidah adalah perkara yang kaitannya dengan hal-hal gaib yang harus kita yakini, kita imani. Maka mengambil keyakinan terhadap hal gaib, perihal hal gaib, harus hanya dari yang maha tahu gaib dan dari
orang yang diberitahu hal gaib. Dan yang maha tahu atau yang tahu segala yang gaib hanyalah Allah. Dan yang diberitahu hal gaib hanya utusan Allah. Setinggi apapun derajat kesolehan dan kewalian seorang hamba, kalau dia bukan termasuk utusan Allah, maka tidak mungkin diberitahu hal gaib oleh Allah Ta'ala. Hal itu karena Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, hai Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi ada yang tahu gaib kecuali Allah. Jelas, tidak ada siapapun di langit dan di bumi ada yang tahu gaib selain Allah sendiri. Dan Allah juga mengatakan, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah lah yang tahu gaib. Maka Allah tidak akan menampakkan hal gaib itu kepada seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Allah yang tahu gaib. Maka Allah tidak akan menampakkan hal gaib atau menunjukkan hal gaib kepada seorang pun kecuali pada orang yang dia ridhoi dari kalangan Rasul. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mencukupkan diri dalam mengambil berita-berita tentang hal gaib hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kalau ada orang mengaku tahu hal-hal gaib, mengaku komunikasi langsung dengan Allah, mengaku pernah melihat Allah, bahkan ada yang berlebihan dalam pengakuan bahwa setiap hari, sehari semalam itu bisa melihat wajah Allah 70 kali. Ini bualan semuanya, pembohong semua. Atau kalau dia orang jujur, maka dia orang yang halu parah, terkena penyakit halusinasi yang parah. Ya. Demikian juga kalau ada orang menyampaikan hal akidah, dasarnya adalah mimpi. Meskipun mengaku mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu malaikat, mimpi ketemu ini, maka pertanda dia bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia termasuk ahlu bid'ah dalam akidah. Lebih parah lagi, orang yang mengaku komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala sewaktu-waktu, atau komunikasi langsung dengan para malaikat, komunikasi langsung dengan para bidadari, bahkan tidak puas dengan pengakuan konyolnya itu, dia mengaku bisa komunikasi dengan hewan-hewan, menguasai bahasa semut, bahasa cacing, ya, lama-lama bahasa coro dan bahasa ya, ulat. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan mengaku bisa komunikasi dengan kambing, biar semakin kelihatan bohongnya. Kalau bahasanya enggak embek-embek, ya berarti bohong. Karena kita setiap hari atau kita bisa mendengar dengan jelas bahasa kambing, cuman kita enggak paham. Ya. Dan bahasanya mulek, kosakatanya itu saja, ya kan?
maqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Makkah Madinah, ya. Padahal maqali inna rahmatan Makkah Madinah itu bahasa Arab, bukan bahasa Suryani gitu ya. Cuman bahasa Arab yang ya acak-acakan lah. Cuman masih bisa dipahami dengan bahasa Arab. Maqali artinya perkataanku. Inna rahmatan, sesungguhnya suatu rahmat adalah Makkah dan Madinah. Makkah Madinah. Harusnya Makkah wa Madinah. Makkah wal Madinah. Nah. Maka semua orang yang bicara tentang hal gaib tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, maka pertanda itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian dahulu kita baca dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, salah seorang imam besar dalam mazhab Hambali, yaitu prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah, kata beliau, wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Wajib mengimani segala apa yang diberitakan oleh Nabi SAW dan telah sahih penukilannya dari beliau, baik berita itu sudah kita saksikan, yakni kenyataannya, terjadinya, atau masih gaib bagi kita. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, kita tahu dan yakin bahwa beliau dengan segala apa yang beliau beritakan itu adalah benar dan jujur. Sawa'un ma'aqalnah wa jihilnah, baik yang bisa kita cerna dengan akal kita beritanya itu, atau yang kita tidak tahu. Walam nattali ala haqiqati ma'nah, termasuk apa yang kita belum melihat hakikat maknanya. Mithlu haditsil Isra wal Mi'raj, semisal hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman, yang kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, bukan mimpi. Fa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu wa lam tunkiril manamat. Karena orang Quraisy dahulu itu telah mengingkari berita Nabi tersebut dan menganggap kejadian yang diberitakan Nabi berupa Isra Mi'raj itu kejadian yang terlalu besar dan terlalu mustahil bagi akal mereka. Padahal orang-orang Quraisy tidaklah mengingkari mimpi. Seandainya Nabi mengatakan, tadi malam aku bermimpi begini-begini, saya dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian mimpi dibawa ke langit, tentu mereka tidak akan mengingkari dan menganggap Nabi itu jujur dengan beritanya. Karena mereka belum pernah mengetahui Nabi kita itu berbohong sejak kecil, tidak pernah bohong. Sehingga kalau cerita telah mimpi begini, pasti mereka percaya dengan bahwa Nabi mimpi. Nah, mereka mengingkari karena itu bukan mimpi. Kemudian min dzalika anna malakal maut lamma ja'a ila Musa alaihissalam liyaqbida ruhahu latamahu fafaqa'a ainahu faraja ila rabbi faradda alaihi ainah. Termasuk dari berita Nabi yang sahih yang harus kita imani adalah bahwa malaikat maut pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut roh beliau. Maka Nabi Musa menampar malaikat maut itu hingga
mengeluarkan atau keluarlah matanya. Kemudian kembali kepada Tuhannya, Allah pun mengembalikan mata malaikat maut itu seperti sedia kala. Dan tentang itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, dan bahwa itu sangat logis meskipun orang-orang Mu'tazilah mengingkari berita tersebut, hadis tersebut dengan alasan mustahil, yakni Nabi Musa menampar malaikat maut. Padahal sangat mungkin dan bukan mustahil, bahkan kita sendiri kalau tahu-tahu malam-malam misalnya diketuk pintu kita, pintu rumah kita, kemudian siapa? Ya, saya, siapa menyebut misalnya. Ya. Kemudian dibukakan pintu, tahu-tahu ada perlu apa? Langsung mengatakan saya datang untuk mencabut nyawa Anda. Apa yang kita lakukan? Kita pasti langsung lari ke dapur, ngambil pisau, kan begitu kan? Atau ngambil linggis, atau ngambil apa? Kita katakan, ayo, saya yang mati atau Anda yang mati, kan begitu kan? Pasti kita lawan. Ya. Jadi itu sangat logis. Dan Nabi Musa menamparnya itu memang karena malaikat maut saat itu datang kepada Nabi Musa menjelma sebagai sosok manusia dan datang langsung mengatakan saya datang untuk mencabut nyawa Anda. Ya otomatis dilawan, kan gitu kan. Tapi setelah datang yang kedua, oleh Allah disuruh mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah, yang yakni malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk menawari apakah yakni untuk mencabut nyawamu, tapi juga untuk menawari kalau kamu belum mau mati, maka letakkan telapak tanganmu ke kulit sapi, kemudian Allah akan menambah umur untukmu setiap berupa tahun sejumlah bulu sapi yang tertutupi telapak tanganmu. Kalau yang tertutupi itu bulunya ada 10.000, misalnya ya 10.000 tahun gitu ya, tambahan umurnya. Terus jawab Nabi Musa, setelah itu apa? Dijawab, ya setelah itu mati. Ya sudah kalau begitu sekarang saja. Ya, cuman Nabi Musa minta kepada Allah agar dikuburkan jenazahnya nanti, letak kuburannya itu sejauh lemparan batu dari pinggiran Baitul Maqdis. Dan Rasulullah mengatakan seandainya aku di sana nih, saya kutunjukkan kepada kalian tempat kuburan Nabi Musa alaihissalam, yakni dekat gundukan pasir atau bukit pasir yang merah, Al-Kathibil Ahmar. Taib. Kemudian dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa min dzalika asyratus sa'ah, dan termasuk yang wajib kita imani dari berita sahihnya Nabi SAW adalah tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Mithlu khuruji Dajjal, semisal keluarnya Dajjal, wa nuzul Isa bin Maryam alaihissalam fayaqtuluhu, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh atau kemudian membunuh Dajjal, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa khuruju dabbah, dan keluarnya binatang
yakni dari bumi yang bisa bicara kepada manusia, wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, wa asbahu dzalika mimma sahha bihi naqlu, dan yang semisal itu dari apa-apa yang telah sahih penukilannya, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu seingat saya tentang Dajjal, munculnya Dajjal sudah kita bahas. Betul? Demikian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di timur Damaskus, di daerah yang namanya Ghautah. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang sepertinya belum kita bahas. Begitu. Masih ingat? Ya'juj dan Ma'juj belum ya? Dua bangsa. Belum? Lupa? Belum ya? Sekedar penyebutan, tapi keterangan para ulama tentang itu sepertinya belum. Taib. Dikatakan oleh Syekhuna Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad, Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyan au arabiyan mushtaqan minal ma'ji wa huwal ittirabu au min ajijin nar wa talahubiha. Ya'juj dan Ma'juj itu dua nama dari bangsa yang asing atau dua nama dari bahasa Arab. Tapi kalau bangsanya jelas bangsa asing, bukan bangsa Arab. Yang dua nama ini terambil dari pecahan kata al-ma'ji, al-ma'ju, yang artinya ittirab, yakni keguncangan atau kondisi guncang, kondisi tidak teguh, tidak tetap. Kondisi bergejolak. Atau dari kata-kata ajijunnar wa talahubiha, yakni sulutan-sulutan api, yakni nyala-nyalanya api. Wa huma ummatani min bani Adam mawjudatan bidalil kitab was sunnah. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua bangsa itu sudah ada sejak dulu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah ayat di dalam surah Al-Kahfi, yaitu ayat 93-94. Yakni Allah mengisahkan tentang Dzulqarnain. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Sehingga ketika Dzulqarnain sampai pada wilayah di antara dua gunung atau dua bukit, dua perbukitan. Sadun disebut bukit karena ini membatasi, membentengi daerah, ya, menutupi, berarti pegunungan yang panjang. Maka ya, Dzulqarnain menjumpai di daerah dataran rendah di antara dua pegunungan itu ada suatu kaum atau bangsa
yang mereka itu hampir-hampir tidak faham perkataan. Ya, ini suku pedalaman yang jarang berinteraksi dengan orang luar, sehingga dengan bahasa Dzulqarnain itu enggak paham. Akhirnya tentunya pembicaraan saat itu ada kecenderungan dengan bahasa-bahasa isyarat, yang penting bisa memahami. Kalau mereka mengatakan, yakni dengan bahasa lisan tapi dibantu bahasa isyarat, karena la yakaduna yafqahuna qaula. Ya Dzul Qarnain, wahai Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni dua bangsa, bangsa Ya'juj dan bangsa Ma'juj, mufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, maka tidakkah kami jadikan untukmu itu yakni upah atau imbalan dengan jasa engkau menjadikan antara kami dengan mereka itu saddan, yakni dinding pemisah atau dinding yang membatasi agar mereka tidak bisa sampai kepada kami. Ayat ini menyebutkan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang sifatnya adalah selalu berbuat kerusakan ini benar-benar sudah ada saat itu. Dan itu dua bangsa yang besar dan kuat, sehingga bangsa yang ada di daerah yang pernah dikunjungi oleh Dzulqarnain itu tidak mampu untuk mencegah kerusakan yang dilakukan oleh dua bangsa yang besar tersebut. Dan Nabi SAW, tadi dalil dari Quran, sekarang dalil dari hadis. Nabi kita bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah ya Adam kum fab'ath bi'than nar min dzurriyyatik. Allah pada hari kiamat akan berkata kepada Adam, wahai Adam, berdirilah kau, kirimlah rombongan ke neraka dari keturunanmu, min kulli alfin tis'an wa tis'in wa tis'ami'atin, dari setiap 1000 orang itu 99 dan 900 alias 999. Ila angqala, sampai bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Bergembiralah kalian, karena sesungguhnya dari kalian itu 1 orang, dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu 1000 orang. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa dari kalangan manusia keturunan Adam. Sehingga kalau ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk lain, dalam artian makhluk yang aneh, bukan manusia atau makhluk monster gitu ya. Ini yang mengatakan pasti kebanyakan nonton film khayal gitu ya. Atau Ya'juj Ma'juj itu makhluk luar angkasa yang menjajah bumi
Nah, itu juga kebanyakan nonton film itu. Ya. Jadi jelas dari keturunan Nabi Adam. Manusia berarti manusia. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu dua bangsa yang besar. Secara jumlah itu sangat banyak. Sehingga perbandingannya orang beriman 1, Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. Orang beriman 1 bandingannya Ya'juj dan Ma'juj 1000. Berarti ya miliaran. Nah, sekarang ini bangsa yang jumlah penduduknya sangat besar, ya kita tahulah ya. Cuman kita nggak berani pula dalam perkara akidah itu ketika Nabi tidak menyebut nama daerah atau tata letak negeri, kita tidak berani memastikan bahwa yang dimaksud Nabi ini adalah negeri A atau negeri B. Karena kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kita harus menjaga adab. Allah mengatakan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebut tempatnya Ya'juj dan Ma'juj, kecuali sekedar mereka ini dua bangsa yang ada di balik daerah pegunungan. Meskipun ada yang berpendapat, ya kita tidak sampai pada derajat memastikan. Para ulama ada yang berpendapat mereka ini bangsa Tartar sama bangsa daerah Kaukos, pegunungan Kaukasus, ya, di mana di sana ada pegunungan yang panjang dan benar-benar kayak dinding, ya, yang sekian ribu kilo pegunungan itu sampai Laut Siberia dan sebagainya. Banyak pendapat, tapi kita ya melihat para ulama ada yang berpendapat ini, ada berpendapat itu, maka kita menghormati semuanya, tapi tidak boleh memastikan sebagaimana orang-orang yang suka meramal kejadian akhir zaman itu dengan berbagai ramalannya. Tidak. Kita katakan seperti yang Allah dan Rasul katakan, cukup. Tidak usah berani-berani nambah-nambahi. Yang jelas kita yakini dua bangsa itu ada dan besar secara jumlah dan sifatnya adalah berbuat kerusakan. Hadis yang kita baca tadi sahih, diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dan kata Syekh, khurujuhum alladhi yakunu min asyrati sa'ah lam ya'ti ba'du. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang itu termasuk tanda besarnya hari kiamat, belumlah datang. Walakin bawadiruhu wujidat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yakni di zaman Nabi SAW itu telah dijumpai, yakni hal yang menunjukkan bahwa mereka sudah akan keluar atau dekat keluarnya, segera akan keluar begitu, ya.
karena telah sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan futihal yaum min ratmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhi, telah dibuka pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj seukuran ini, wa halaqa baina usba'i wal ibham, dan Nabi saat itu melingkarkan jari telunjuk beliau dengan jari jempolnya, jari telunjuk dengan jari ibu jari. Jadi sudah lubang dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Wa halaqa bi usba'ihi al-ibham wallati taliha. Wa qad thabata khurujum bil kitab wa sunnah, sehingga benar-benar sahih berita tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim di Kitabul Fitan dari kitab sahihnya, Rasulullah mengatakan innaha lan taqumas sa'ah hatta taru qablaha 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya itu 10 tanda. 10 tanda. Jadi tanda besar maksudnya. Kalau tanda kecil sudah banyak terjadi dan hampir semua telah terjadi. Adapun tanda besar ini memang belum. Fadzakara, maka Nabi menyebutkan ad-dukhan, yakni asap. Dan asap ini bukan karena kebakaran hutan atau karena kebakaran secara merata di muka bumi, bukan. Tapi asap ini dari langit, dari atas maksudnya. Ya, sehingga menjadikan bumi ini gelap secara merata, gelap. Kalau dulu Kalimantan kebakaran hutan itu yang gelap cuman Kalimantan sama Malaysia kan, bukan? Dan beberapa negeri dekat sana yang kena asapnya. Tapi alhamdulillah di Jawa tetap terang benderang kan begitu. Di Arab tetap terang benderang. Kalau ini merata, Tuhan Fartaqib yawma ya'ti sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Maka tunggulah saatnya di mana langit mendatangkan asap yang akan menutupi manusia. Dan Allah mengatakan ini adalah siksa yang nyata. Untuk orang kafir memang sangat menyiksa. Adapun untuk orang beriman maka hanya seperti flu. Ya, semakin kuat iman seseorang dan ketakwaan, semakin terasa lebih ringan flu-nya itu. Tapi semakin minim keimanan dan ketakwaan, maka semakin berat dirasa seperti flu itu, flu yang berat. Adapun orang kafir benar-benar tersiksa semua dengan Tuhan ini. Karena asap ini masuk ke semua bagian tubuh manusia dan keluar dari semua lubangnya manusia. Ya. Wad-Dajjal dan Dajjal, jadi sosok yang matanya dua, bukan matanya satu di tengah sini, bukan ya,
Matanya dua, kanan dan kiri, cuman yang kanan itu cacat, buta yang kanan. Seperti anggur rusak atau anggur pecah. Nah, tentunya bisa jadi dia malu kalau mata kanannya itu kelihatan, boleh jadi ditutup, ya. Ditutup dengan apa, kacamata hitam atau bagaimana, wallahu a'lam, ya. Dan rambutnya keriting kecil-kecil, kemudian badannya, tubuhnya sangat besar, sehingga kesannya pendek, dan kakinya O, ya. Dan bagi yang ingin mengetahui hadis-hadis tentang Dajjal bisa membaca di Sahih Muslim bab penyebutan tentang Dajjal. Kemudian dabbah, wadabbah, binatang yang keluar dari bumi yang bisa bicara kepada manusia, mengingatkan manusia bahwa manusia telah ingkar kepada ayat-ayat Allah dan disuruh tobat untuk beriman kembali kepada ayat-ayat Allah. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, wa nuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj, wa thalathata khusuf, dan 3 pembenaman dalam tanah. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Pembenaman dalam tanah di wilayah timur, mudah-mudahan bukan porong, ya. Dan pembenaman dalam tanah di wilayah maghrib, Eropa Barat sana. Kalau maghrib sekarang jadi nama negeri, yakni Maroko, ya. Cuman apakah maghrib yang dimaksud ini nama negeri yakni Maroko, ataukah pokoknya di wilayah barat, daerah negeri-negerinya baratnya Arab Saudi sana. Dan khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman dalam tanah, amblesnya bumi di wilayah Jazirah Arab. Banyak ulama menyebutkan yang di Jazirah Arab itu di wilayah Baida, yakni antara Makkah Madinah tapi masih dekat dengan Madinah. Dan itu pada saat pasukan Romawi mengejar khalifah akhir zaman yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, ya, untuk mereka tangkap dan mereka bunuh, yakni ketika itu mereka pasukan Romawi berada di wilayah Baida, dibenamkan ke dalam tanah. Kemudian Nabi juga menyebutkan wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila masyarihim, yang terakhir dari itu semua adalah api yang keluar dari wilayah Yaman menggiring manusia menuju mahsyar mereka. Api yang keluar dari Yaman menggiring manusia menuju mahsyar mereka. Bahkan api itu berhenti menggiring ketika manusia sudah kecapean dan saatnya istirahat, saatnya tidur malam. Api pun menyala tapi berhenti. Kemudian pada saatnya manusia harus berjalan, api itu berjalan juga menggiring mereka menuju mahsyar, yakni menuju wilayah Syam. Berarti ke arah utara barat gitu ya, ke utara agak nyerong ke barat.
Kemudian hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Muslim di antaranya, dan kisah tentang Ya'juj wa Ma'juj itu lebih rinci disebutkan dalam hadis dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, yang mungkin antum sudah pernah mendengar hadis tersebut. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam ba'da qatlihi Dajjal. Beliau mengatakan perihal Isa bin Maryam setelah membunuh Dajjal. Fabainama huwa kadzalik id auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim la yadan li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur. Ketika keadaannya seperti itu, dalam artian Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, yakni di pinggiran atau di Babul Lud, di pintu Lud menuju Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis. Ketika setelah membunuh Dajjal itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, Allah mengatakan, sesungguhnya aku sungguh telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Maka perlindungkanlah hamba-hambaku ke Bukit Tur, yakni orang-orang beriman yang bersama Nabi Isa alaihissalam itu diperintahkan supaya berlindung ke balik atau ke puncak atau ke baliknya Bukit Tur. Bukit Tur itu ada di wilayah Palestina sana. Kalau yang di sini gimana? Ya mudah-mudahan tidak sampai sini lah. Kalau sampai sini ya kita ngungsi ke daerah ya pegunungan yang kira-kira sulit terjangkau orang. Kita hindari perkotaan. Sebagaimana ketika Dajjal muncul, kita juga menghindari kota-kota besar terutama. Kita mengungsi. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, dan Allah pun mengirim Ya'juj dan Ma'juj, yakni melepaskan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka pun dari segala lereng mereka mengalir. Karena dinding yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain dan pasukannya dan bangsa yang ada di sana, ini Allah hancurkan. Jadi dinding itu sudah hancur sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu berduyun-duyun mengalir dari sana melanglang buana menuju ke arah Syam, dan membunuh siapapun yang mereka temui. Fayamurru awailuhum ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum wa yaqulu laqad kana bihadi marrah ma. Maka rombongan-rombongan awal Ya'juj dan Ma'juj itu melewati
Danau Tobariyah. Ya, ada yang menyebutkan Tobariyah ini maksudnya adalah Tiberias, ya, atau danau yang ada di wilayah Palestina sana. Ya. Maka mereka minum air danau tersebut dan rombongan-rombongan akhir mereka mengatakan, laqad kana bihadi marrahma, loh dahulu di sini itu ada airnya loh. Sungguh pasti dulu di sini ada air, namun sekarang kok sudah tidak ada. Karena habis diminum oleh rombongan yang banyak yang sebelumnya. Tsumma yasiruna hatta yantahu ila Jabal al-Khamr. Kemudian mereka berjalan hingga berhenti ke Gunung Khamr. Wa huwa Jabalu Baitul Maqdis, dan itu adalah gunung yang ada di Baitul Maqdis sana, namanya Gunung Khamr. Fayaqulun laqad qatalna man fil ardi halumma falnaqtul man fis sama. Halummu falnaqtul man fis sama. Maka mereka mengatakan, sungguh kita sudah membunuh siapapun yang ada di bumi. Maka sekarang mari kita bunuh yang ada di langit. Fayarmuna binishabihim ila sama fayaruddullahu alaihim binishabahum mahdubatan daman. Mereka pun melontarkan peluru-peluru mereka ke arah langit. Kemudian Allah mengembalikan peluru-peluru mereka itu sudah dalam keadaan berlumur darah. Ya biasa orang kalau menang perang begitu ya kan. Itu saking senangnya mereka menembakkan peluru-peluru mereka ke atas. Nah mungkin ya mirip begitulah. Jadi mereka mengatakan kita sudah bunuh semua yang di bumi. Sekarang ayo kita bunuh yang ada di langit. Ya mungkin maksudnya ya guyon juga begitu ya. Terus mereka melontarkan peluru mereka ke atas. Ternyata peluru-peluru itu jatuh. Keadaan peluru-peluru itu sudah berlumur darah. Sehingga mereka tambah bangga. Wa yuhsaru nabiyullah wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikumul yauma. Dan pada saat itu karena seluruh wilayah dipenuhi Ya'juj dan Ma'juj, termasuk wilayah Syam sana, termasuk wilayah Palestina dan sekitarnya. Syam itu Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, ya. Bahkan Suriah termasuk pusatnya Syam, termasuk ya sebagian wilayah sekitar situ dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Nabiullah Isa dan para sahabatnya ini terkepung, yakni di balik Bukit Tur, tidak bisa kemana-mana. Nah, tentu makanan semakin menipis. Sehingga kata Nabi, kepala sapi milik seorang dari mereka lebih berharga daripada 100 dinar milik seorang dari kalian pada hari ini, yakni pada zaman Nabi. Padahal 100 dinar itu berapa? Kalau 1 dinar kurang lebih 2.500.000, 100 dinar berarti 250 juta.
Itu belum sapinya loh ya, ini masih kepalanya tok. Saking larang pangan. Ya. Jadi makanan itu sangat menipis. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Maka Nabiullah Isa dan para sahabat beliau berharap kepada Allah dengan berdoa meminta solusi. Fayursilullahu alaihim an-naghafa fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa dan harapan para sahabat, yakni orang beriman, para sahabat Nabi Isa saat itu. Allah pun mengirim kepada Ya'juj dan Ma'juj itu ulat atau belatung yang bergigi tajam, ya, yang masuk ke leher-leher mereka. Alhamdulillah. Yahdikumullah wassalamualaikum. Sehingga mereka bergelimpangan seperti kematian satu jiwa. Jadi mati bareng. Begitu diserang oleh ulat atau belatung yang masuk ke leher-leher mereka dan langsung menggigit nadi, ke arah nadi. Ini mereka langsung bergelimpangan bareng dan langsung mati. Mereka mati bareng seperti kematian satu jiwa, alias mati semua, tidak tersisa. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ard. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabat beliau turun, yakni dari Bukit Tur menuju bumi, artinya menuju daratan. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mal'ahu zahamuhum manatnuhum. Maka mereka tidak menjumpai satupun tempat kosong walau sejengkal, melainkan semua tempat itu dipenuhi oleh yakni jasadnya Ya'juj dan Ma'juj, atau yakni cairan busuknya mereka, yakni nanah mereka, darah busuknya mereka. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuh ilallah. Karena tidak mungkin, ngubur mereka tidak mungkin. Jumlahnya mayat itu terlalu banyak. Dan jumlah kaum muslimin, kaum mukminin, ya tidak ada apa-apanya dibandingkan jumlah Ya'juj wa Ma'juj. Maka Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa berharap kepada Allah. Fayursilu alaihim tayran ka'anaqil bukhti. Maka Allah pun mengirim kepada mereka burung-burung yang lehernya seperti leher onta, fatahmiluhum fatatruhuhum haitsu Allah. Burung-burung itu mengangkuti mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, kemudian melemparkan mereka ke tempat yang Allah kehendaki. Ya, Allah alam apa dilempar ke laut mana atau ke kutub atau bagaimana, itu terserah Allah. Ya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang disebutkan setelah mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dibuang, maka ternyata ya cairan busuk dari mayat Ya'juj Ma'juj, darah, busuk dan sebagainya masih ya memenuhi wilayah Syam. Maka
Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah pun akhirnya menurunkan hujan lebat yang membersihkan sana dari darah-darah dan nanah-nanah dan cairan tubuh mayat Ya'juj dan Ma'juj. Dan akhirnya bersih, dan karena yang tersisa tinggal orang beriman, Yahudi, Nasrani, semuanya masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam mati. Ya, maka saat itulah bumi dihuni oleh orang beriman. Maka Allah pun membuka berkahnya langit dan bumi. Ya, paling tidak ada di wilayah Syam sana, keberkahan dibuka hingga rummanah wahidah tushbi'u fi aman minan nas. Sehingga satu buah delima itu bisa mengenyangkan beberapa kelompok manusia. Dan kulitnya delima bisa untuk sembunyi sekelompok manusia. Jadi 5 orang atau sampai 9 orang itu bisa sembunyi di dalam kulitnya delima. Antum bayangkan, berarti delimanya sak berapa? Tanpa pupuk, sekedar Allah buka berkahnya langit dan bumi, tanahnya menjadi sangat subur, hujan dari langit mengandung pupuk sudah yang istimewa, buah-buahan tumbuh besar. Kalau delima yang sekarang sak kepel begini, satu kepal itu jadi sak gerdon atau sak pos kampling begitu ya. Nah, terus kira-kira semongko sak berapa gitu kan? Ya kan? Pohong sak berapa? Jagung sak berapa? Mungkin jagung satu itu mengenyangkan ya, orang lek digodok mongkok begitu bisa mengenyangkan orang sak masjid kan gitu, atau sak RT bahkan. Ya. Nah, saat keberkahan dibuka, kemakmuran benar-benar luar biasa, saat itu manusia sudah tidak bisa menemukan orang yang mau menerima sedekah. Keliling kemana pengen sedekah, semuanya dalam kecukupan. Ya, maka kondisi itu menjadi bukti bahwa ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bersih dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kemungkaran, maka kemakmuran pasti Allah berikan. Dan nanti akan Allah buktikan di hari akhir nanti. Tayyib. Itulah sekilas kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana kejadiannya nanti, dan pasti akan terjadi seperti yang diberitakan Nabi ini. Karena Nabi memberitakan hal ini dasarnya adalah wahyu dari Allah Ta'ala, yang Allah itu maha tahu segala apa yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, dan pengetahuan Allah tidak akan salah, tidak akan meleset, dan pasti sesuai kenyataan nantinya. Baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silahkan. Kalau enggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.